Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mencoba membahas salah satu aplikasi yang biasa digunakan untuk membantu kita dalam penulisan referensi secara otomatis, yang kita bisa gunakan aplikasi Mendeley. Dan ini biasa saya gunakan dalam menulis karya ilmiah. Karena tujuannya sebenarnya di samping kita mencoba menghargai karya orang lain dalam mensitasi tulisan orang, tulisan para penulis yang lain, kita juga dituntut untuk selalu jujur dalam mengutip, ya. Kita tidak terhindar, ya, atau kita tidak dianggap sebagai seorang plagiat ketika kita terbiasa untuk mengambil atau mengutip secara otomatis. Dan kita ini terhindar karena bukan kita yang secara manual menuliskan sumber-sumber referensi yang kita gunakan, tetapi secara otomatis ketika kita mengutip salah satu informasi yang ada dalam teks, apakah itu dalam bentuk buku atau dalam bentuk jurnal, proceeding, ataukah karya-karya ilmiah yang lain yang membutuhkan kita atau yang kita butuhkan dalam tulisan kita. Sehingga dituntut untuk kita mengutip sumber-sumber aslinya atau sumber-sumber yang menjadi referensi kita. Dan inilah aplikasi yang bisa membantu kita. Salah satunya adalah aplikasi Mendeley. Dan saya juga belum secara penuh menguasai, tapi saya hanya bisa memberikan informasi tentang apa yang selama ini yang saya gunakan sesuai kebutuhan saya di aplikasi ini. Dan salah satunya adalah seperti tutorial yang nanti saya akan tampilkan seperti berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, coba kita perhatikan di sini ada berapa simbol-simbol dari sebuah aplikasi. Ini adalah Mendeley. Jadi kalau yang belum menginstal, ya mungkin ada, silakan nanti dibuka tutorial install Mendeley. Tapi ketika sudah menginstal, yang perlu diperhatikan ini sudah muncul di desktop kita. Untuk memudahkan, semuanya juga ada di sini. Kalau kita sudah masuk di Mendeley, ini sudah ada di sini. Nah, yang paling pertama diperhatikan adalah yang perlu kita persiapkan adalah Mendeley-nya sendiri. Bagi yang belum install, silakan diinstal, dan saya kira banyak tutorial untuk install Mendeley. Baik, kemudian yang perlu kita pahami tentang Mendeley ini adalah sebuah aplikasi yang membantu kita dalam dalam mengutip sebuah tulisan yang ada yang sudah dipublish oleh penulis lain. Ini sangat kita butuhkan sebenarnya dalam tulisan ilmiah, apalagi yang ingin menyelesaikan tulisan, apakah itu skripsi ataukah disertasi, tesis. Saya kira ini membutuhkan sebuah aplikasi, dan salah satunya adalah Mendeley. Dan kebetulan ya saya biasa gunakan ini, walaupun saya tidak secara mahir, tapi paling tidak apa kebutuhan saya itu yang saya utamakan dulu, yang saya pelajari di Mendeley. Baik. Jadi ketika sudah sudah punya aplikasi atau sudah di download dan sudah diinstal masuk,
maka akan seperti ini simbolnya. Kalau sudah berarti nanti dibuka itu akan tampil seperti ini. Nah, karena saya sudah dari awal sudah lama menggunakan aplikasi ini, sehingga referensi atau buku-buku atau referensi yang lain, tulisan-tulisan yang lain, apakah itu dalam bentuk jurnal dan sebagainya, itu sudah secara otomatis. Yang penting akun kita tidak berubah, ya, akan tersimpan secara otomatis di Mendeley ketika akun itu kita gunakan yang sama, ya. Nah, ini apa kelebihan dari aplikasi ini. Jadi kita tidak perlu, tinggal nanti kita mau melihat mana yang ada teks atau ada informasi atau ada tulisan yang kita mau kutip di judul bukunya dengan apa namanya pengarangnya siapa, itu kita tinggal melihat. Dan saya kira itu metode tersendiri, nanti kita pelajari. Nah, kalau baru buka Mendeley itu masih kosong semua ini. Nah, untuk memudahkan sebenarnya saya kadang menggunakan membuat create folder atau membuat folder baru untuk memudahkan ketika saya ingin menulis sesuatu yang mungkin saja belum ada di sini, ya, belum ada. Tapi untuk memudahkan, misalnya contoh misalnya saya buat folder, misalnya saya mau menulis tentang tulisan mungkin tentang mikrokontroler, misalnya ini nanti di folder ini nanti kita masukkan. Nah, ini kosong. Tadi kan yang lain kayak ini saya sengaja kayak ini mobile learning, multimedia, ini buku-bukunya yang digunakan. Jadi tinggal kita ini menggampangkan kita semuanya ketika kita mencari buku ini, tinggal nanti kita saya kutip di buku ini misalnya. Nanti kita lihat contohnya. Sekarang kita lihat dulu mikrokontroler misalnya. Nah, caranya memasukkan di area Mendeley ini seperti apa? Nah, sekarang sebenarnya ya saya kira ini pasangan yang hampir atau yang perlu kita kuasai juga adalah Google Scholar sama Google Doc. Ya. Nah, karena referensi-referensi yang tulisan ilmiah yang bukan diakui saja, tetapi mungkin punya dasar hukum yang kuat atau punya data yang kuat dan dipercaya, biasanya dalam bentuk jurnal atau dalam bentuk textbook atau teks. Makanya sumber kutipan atau sumber bacaan kita lebih bagus atau lebih meyakinkan kalau kita mengambil dari dua sumber itu. Ya, dua sumber itu apakah dia bentuk tes ataukah dia dalam bentuk jurnal, ya, atau bentuk jurnal, ya boleh juga misalnya dalam bentuk proceeding dan segala macam, dan itu terekam semua dalam Google Scholar yang pernah ditulis oleh orang lain. Ya, contoh seperti ini misalnya. Nah, ini adalah salah satu ini Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, misalnya kalau misalnya saya langsung mau mencari materi tentang mikro, ya. Ini ada mikrokontroler misalnya, mikrokontroler. Ini banyak cara, bisa juga. Andaikan kalau pengarangnya sudah tahu, tinggal mau mengutip bukunya, itu tulis saja namanya, itu lebih cepat muncul di Google Scholar. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kalau misalnya akan dimunculkan
semua yang berhubungan dengan microcontroller. Nah, salah satu contoh misalnya biasanya disiapkan file PDF-nya. Kalau langsung mau mengutip, ya misalnya itu sudah ada di semua yang ada di bentuk PDF di sini itu bisa dibuka. Ya, ada yang full text, ada yang hanya memberikan abstrak, tapi nanti kita lihat. Contoh misalnya judul ini perancangan dan pembuatan prototipe kode pengaman bla bla bla. Itu bisa kita buka di sini PDF-nya. Kalau kita lihat, ya, ini akan bisa dibuka PDF-nya. Oke, kita tunggu. Ya, atau kita lihat di sini bisa kita buka yang lain misalnya ya, yang bisa cepat terbuka. Nah, ini sudah ada terbuka. Kita lihat ini. Nah, kita ini bisa buka, jadikan referensi atau jadikan buku bacaan. Dijadikan buku bacaan. Nah, ini file-filenya muncul file PDF-nya. Nah, ini adalah jurnal, ya, jurnal yang sudah dipublish oleh si penulis, ya. Ini bisa kita kutip, ya. Contoh misalnya kita kutip, ini hanya contoh kita kutip, misalnya ada bacaan di sini, ya. Apakah biasa diambil di abstrak atau kita mau melihat di simpulan dari tulisan ini, ya kita ambillah misalnya di sini, ya. Di sini misalnya taruhlah misalnya saya mau kutip ini contoh saja ya. Nanti kalian atau Anda bisa mencari yang betul-betul sesuai kebutuhan. Misalnya saya copy ini, ya, saya copy. Nah, kemudian saya mau kutip misalnya. Ketika saya kutip saya kita masukkan dulu di sini ya. Atau salah apa? Kita simpan dulu di sini misalnya ya. Misalnya pendapat itu saya mengutip, ya, contoh tadi di sini misalnya ya, tadi saya sudah buat. Misalnya di sini ada kutipan itu, nah ini itu dari bukunya. Nah, tapi ini kan belum ada sumbernya ya, belum ada kutipannya, ya, belum ada kutipannya. Kemudian saya hapus dulu yang sudah ada ya, biar ini kosong di bawah, biar ini supaya nanti karena ini ya, oke. Nah, sekarang kita lihat buku itu. Ini kan buku itu kan belum saya kasih masuk di Mendeley, ya, sehingga untuk mengutip otomatis belum bisa. Nah, saya kembali ke sini. Ya, kita kembali ke Google tadi di di Google Scholar ya, di Google Scholar tadi. Nah, ini apa tadi ini? Kita lihat siapa tadi punya buku ini. Sistem pengontrol irigasi. Baik. Ini berarti ini. Nah, sekarang caranya memasukkan di Google Scholar di Mendeley. Nah, kita di sini ada beberapa di bawahnya. Ini ada simpang, ada kutip, ada dirujuk, kemudian ada juga artikel yang terkait dengan judul ini. Nah, ini buktinya kalau kita misalnya mengambil dari sini, ini pada saat saya kutip, ini akan bertambah rujukannya di sini. Nah, sekarang saya kutip. Kemudian, nah sekarang muncul seperti dialog seperti ini, ada kotak dialog seperti ini. Nah, kita di sini
mengklik di sini boleh ya semuanya ini, tapi saya biasa pakai yang apa, ya apa. Kemudian saya Redman, ya Redman, saya klik Redman. Nah itu nanti akan terdownload dalam bentuk di sini Scholar. Nah ini kalau mau langsung ini bisa juga karena ini tersimpan di download. Tapi kalau misalnya mau dimasukkan boleh. Jadi kita show in folder, ya kita show in folder, jadi akan muncul Scholar 2 ini sini. Nah untuk lebih gampangnya sebenarnya itu bisa saja ditarik langsung ke sini. Yang penting ini di Mendeley ini sudah terbuka tadi jendela yang kita sudah buka di foldernya, ya. Jadi kita hanya tarik masuk. Nah, baru kita masukkan di sini. Ya, otomatis akan terekam terekor masuk di folder microcontroller. Ya, ini. Berarti kan sudah ada satu. Baik, saya misalnya dengan hal yang sama, misalnya saya lakukan pada judul yang lain, kemudian saya ulangi. Oke, saya ulangi misalnya dengan buku yang lain, tapi mungkin ada kutipan lain, nanti dibuka saja PDF-nya, seperti tadi yang saya lakukan di awal. Nah, ini bisa kita ambil lagi yang lain misalnya. Kemudian yang berhubungan dengan tulisan saya kutip, atau ini buku ini kan boleh juga, ini buku panduan praktik boleh saya kutip, misalnya ini. Ini nanti dikutip, karena ini buku berarti kan biasanya juga dia siapkan PDF-nya, tapi ini bisa kita cari di Google Book sebenarnya, ya. Tapi cara mengutipnya sama, kita nanti ini akan kutip, ya kita kutip, kemudian kita klik salah satunya, tapi ini kemudian Redman, akan muncul lagi. Ini kan secara berurutan sebenarnya, kalau kita tidak menghapus Scholar yang kita sudah ambil yang pertama, itu akan bersambung nomornya jadi nomor 3. Kembali saya show in folder, akan seperti ini, saya tarik kembali masuk jadikan buku bacaan. Nah ini kan sudah ada. Nah tadi di sini ya, ini sengaja biasanya kalau saya mau menulis sesuatu, saya judulnya dulu saya tulis, kemudian apa-apa yang menjadi pokok di dalam referensi yang saya akan jadikan tinjauan pustaka di bab 2 misalnya. Ya, saya pilah-pilah saja dulu. Nah, sekarang ini contoh saja misalnya microcontroller. Nah, ini sudah misalnya saya copy saja salah satu teks narasinya. Ini mungkin nanti di file beneran ya, ini hanya contoh. Nah, sekarang seperti ini misalnya. Ini ada 2 pendapat. Saya kutip yang pertama tadi di sini, ya, misalnya menurut siapa. Nah, pada saat di sini, nah disinilah kita mengutip ya secara otomatis. Nah, ini juga perlu perhatikan. Bahwa di sini di Word itu dipastikan bahwa di referensi itu sudah insert citasinya sudah ada, karena biasanya kalau tidak pada saat kita install Mendeley itu tidak otomatis masuk di sini, tapi ada ada cara untuk mengkoneksikan antara Word dengan Mendeley. Nanti saya kira banyak bisa dicari secara installnya, ya, karena biasanya otomatis kalau kita menginstal itu ada permintaan hubungkan atau mengkoneksikan dengan dengan Word, ya. Jadi kalau sudah berubah seperti ini, itu artinya sudah bisa digunakan untuk mensitasi dari Mendeley, ya. Oke, berarti tadi saya mau mengutip buku dari referensi yang sudah ada dalam kotak dialognya Mendeley. Makanya saya langsung insert. Nah, ini akan muncul dialog seperti ini. Nah, kalau misalnya pengarangnya kita sudah tahu,
kemudian judul bukunya kita asal tidak masalah, tidak bisa langsung tulis. Tapi kan biasanya kita kalau sudah banyak kan susah. Nah, kita langsung saja biasanya go to the Mendeley, go to Mendeley. Nah, itu kita akan menunjukkan. Itulah tadi foldernya di sini, dan saya kutip bukunya yang pertama misalnya ini. Nah, saya klik di sini. Nah, tandanya di situ berubah ya, terblok. Kemudian di menu atas itu ada namanya site di sini. Ya, ini akan di site ya, akan dikutip ya. Ini di site. Nah, secara otomatis akan muncul seperti ini. Ini ya. Ini akan muncul nama pengarangnya tadi. Nah, sekarang kenapa tidak otomatis muncul di daftar pustaka di sini? Nah, kalau untuk di awal ketika kita mau mulai tulisan memang tidak otomatis muncul yang pertama. Nah, tetapi ketika kita mengutip yang kedua dan seterusnya itu otomatis. Nah, yang pertama caranya adalah kita langsung insert bibliografinya di sini. Ya, kita insert, kita klik insert, nanti otomatis akan tertulis secara otomatis. Nah, stylenya tergantung. Kalau misalnya style sesuai buku panduan di mana kita apa yang kita mau ambil stylenya itu bisa dirubah di sini. Misalnya di sini saya mau gunakan style Chicago manual, itu akan berubah otomatis. Nah, gitu. Ya, akan berubah otomatis ini. Nah, itu itu berubah secara otomatis ya. Nah, kemudian tadi ada lagi yang mau dikutip yang kedua. Ada bacaan yang saya kutip lagi yang kedua tentang microcontroller misalnya. Nah, saya lakukan hal yang sama. Masuk di insert citasi, kemudian go to Mendeley, kemudian saya ambil yang tadi, yang ini, yang saya sudah kutip bacaannya ya, dalam teksnya mungkin dalam bentuk PDF atau dalam bentuk buku, kita sudah ambil di halaman berapa, tergantung ya. Nah, tergantung. Nah, tetapi cara mengutip cara menampilkannya di referensi secara otomatis seperti ini. Nah, kembali saya site ya, dan otomatis seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, Budi Harto yang saya kutip di sini itu secara otomatis akan tertulis. Jadi tidak lagi saya harus klik insert di sini. Dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini misalnya di sini menurut misalnya. Ini dua hal yang sama. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, aturannya ini kan tidak boleh biasanya dalam tata tulis ilmiah dalam kutipan itu kan dalam kurung, kalau menurut itu kan biasanya yang dikurung adalah tahunnya di kalimat terakhir. Nah, ini tidak apa-apa, kita bisa manualkan, kita bisa delete. Ya, jadi kalau kita masuk di sini berarti kuncinya di sini kelihatan terblok ya, misalnya terblok. Nah, kita bisa ubah secara manual. Ya, tapi nanti akan ada perintah, ada dialog perintah yang akan muncul seperti ini. Ya, keep manual edit, undo, undo, ya undo manual edit. Nah, kita keep ya, kita keep saja. Nah, secara otomatis akan berubah. Sama dengan ini. Nah, sama dengan ini. Begitu juga. Kita lakukan hal yang sama. Nah, yang sama. Nah, itu akan muncul juga seperti itu. Nah, beda kalau misalnya di terakhir. Misalnya ini ada teks ya yang saya kutip seperti ini misalnya ya. Saya copy saja. Tapi ini nanti betul-betul misalnya tentang PLC ya. Misalnya kalimatnya seperti ini. Tapi saya mau nama pengarangnya, sumber pengarangnya di terakhir. Kalau terakhir kan langsung saja. Misalnya saya kembali lakukan sama insert, kemudian betul Mendeley. Mungkin bukunya ya ini saya contoh saja, misalnya saya mau ambil di yang sudah ada di sini, misalnya tentang desain misalnya ini bukunya saya mau ambil, sama saya cite. Nah, secara otomatis kalau di terakhir kan tiada masalah.
ini Unda ini dalam kurung ada masalah karena memang tata tulis ilmiah untuk kutipan ditera itu dalam kurungnya di awal dan akhir. Dan ini akan muncul di sini otomatis. Jadi ya inilah sebenarnya kemudahan-kemudahan yang kita bisa lakukan untuk cara mengutip ya, sehingga kita tidak perlu lagi susah-susah untuk mengetik manual itu daftar pustaka, sehingga tidak ada lagi kesalahan, tidak ada lagi pembeda antara dalam tulisan dalam kutipan dalam batang tubuh tulisan atau di bab 2 kah atau di bab 1 dengan daftar pustaka. Jadi semua yang ada di daftar pustaka itu juga harusnya ada di dalam tulisan kita, di batang tubuh tulisan kita. Begitupun sebaliknya. Sehingga nanti semua yang kita kutip itu ada landasan hukumnya. Jadi kita tidak mengada-ada. Jadi untuk kemungkinannya untuk plagiat itu sangat minim. Yang penting kita jujur mengakui bahwa ini adalah pendapat orang lain dan kita kutip. Nah sekarang tugas kita tinggal bagaimana menyimpulkan semua hasil tulisan itu. Itulah kewajiban kita sebenarnya, bagaimana membuat sebuah simpulan dalam sebuah tulisan itu. Ya, saya kira itu yang perlu, dan saya kira sangat-sangat simpel sebenarnya, dan hal-hal lain nanti saya coba menerangkan lagi bagaimana mensiasati sebenarnya kalau kita bingung ketika sudah ada judul tapi bingung bagaimana referensinya. Nanti kita di kesempatan lain coba saya jelaskan dengan metode misalnya. Jadi kita hanya menggunakan misalnya sudah ada judul tapi bingung untuk bagaimana memperkaya referensi di dalamnya. Ya, bagaimana men-share materi-materi yang berkaitan dengan apa yang kita mau teliti. Itu nanti kita hanya menggunakan Google Scholar atau Google Book dan mungkin bacaan-bacaan yang lain, tapi sudah terdata secara otomatis di komputer kita, atau sudah ada secara online kita bisa temukan materi-materi itu dan sumbernya jelas. Nah saya kira itu nanti termin atau waktu yang lain setelah ini kita coba menjelaskan seperti itu. Baik, saya kira itu untuk memudahkan kita menggunakan dengan pendekatan Mendeley seperti ini, memudahkan kita untuk mencari referensi atau mengutip referensi tanpa kita harus dicap sebagai plagiat. Nah, ini saya kira ini yang perlu kita perhatikan semua, dan karena ini saya sudah banyak sehingga saya ketika saya mau menulis ya saya tinggal mencari apa yang kebutuhan apa saya akan kutip, tinggal melihat di sini, kemudian kalau mau mencari teks bukunya, saya tinggal masuk kutip judulnya atau pengarangnya, kemudian saya masuk di sekolah, kemudian saya cari PDF-nya. Nah, kemudian saya baca, kemudian buku-buku tentang materi tentang apa yang saya butuhkan itu sudah ada di dalam buku teksnya, atau biasanya di full PDF teksnya, full teks di PDF biasanya disiapkan. Saya kira itu untuk kali ini bagaimana men-search menggunakan aplikasi Mendeley. Ya, saya kira itu tadi tayangan tentang bagaimana melihat ya mungkin secara pintas bagaimana menggunakan Mendeley untuk mengutip materi-materi yang kita butuhkan dalam tulisan kita. Dan saya kira materi selanjutnya adalah bagaimana mencari referensi-referensi untuk dimasukkan di dalam tulisan kita. Tentu dengan pendekatan misalnya materi-materi yang secara online kita bisa dapatkan baik dari Google Scholar maupun di Google Book ya. Nah, ini kemudahan-kemudahan yang kita sudah disiapkan ya. Tapi di sini kuncinya adalah bagaimana kita jujur mengakui atau mengutip yang kita butuhkan. Saya kira tidak disalahkan. Yang penting di akhir itu kita buat sebuah simpulan dari pendapat-pendapat
para peneliti sebelumnya, apakah dia tulisannya dalam bentuk buku teks, ataukah dalam bentuk jurnal, ataukah proceeding, atau hari seminar, ya itu nanti kita akan terdata dengan baik di referensi kita. Saya kira itu. Terima kasih atas kesediaannya menyimak video singkat ini, dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.